saya Gatam Febri Romanda dengan NIM 2215169. Saya merupakan peserta pendidikan profesi guru periode ke-7 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya lahir di Semarang pada tanggal 19 Februari 1995. Saya saat ini adalah seorang guru produktif teknik komputer jaringan di SMK Negeri 1 Bancak, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan video ini saya tunjukkan sebagai syarat kelulusan saya dalam pendidikan profesi guru. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Ya, jadi sebelum memulai pembelajarannya, semua sudah siap ya secara psikis dan mental ya. Sudah. Ya. Maksudnya sehat gitu. Ya. Nggak ada beban-beban pikiran gitu. Nggak ada ya. Oke. Terus juga semua sudah lengkap menggunakan WordPad untuk masuk ke lab. Oke. Ya udah. Sebelum kita mulai, saya minta Ren dipimpin untuk berdoa dulu teman-temannya. Belum mulai belajar dari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Saya absen dulu ya. Alfa Solihatun Melarosa, ya. Udah. Anissa Putri, Bagus dan Nurwindo, Danang, Danda, udah. Lina, Dian, Ayu, ya, udah. Makreno Luki, M Hermawan, Muhammad ya. Syafa Azara, udah. Taufik Ansori, Vina, oke. Winda, oke. Ya. Jadi untuk hari ini ya, itu melanjutkan materi kita. Ini mungkin tahapan terakhir dalam capaian pembelajaran kita, instalasi jaringan kabel dan nirkabel, yaitu adalah konfigurasi DHCP server pada router Mikrotik. Tolong dibacakan, Anissa. Tuh, itu kutipan kita hari ini. Apa? Gak apa-apa. Building a positive attitude with having confidence in yourself. Oke. Artinya apa, Wan? Artinya apa? Tahu nggak? Reno tahu? Artinya? Membangun yang baik, Heeh. memulai dengan memiliki confidence in yourself. Oke. Jadi kepercayaan diri. Building a positive attitude begin with having confidence yourself. Jadi membangun karakter yang baik, ya, attitude yang baik, ya, itu adalah sebuah awal dari kepercayaan diri, ya, gitu. Ya, jadi kalian pokoknya kalau mau percaya diri itu gimana ya, attitude-nya harus yang baik dulu. Kalau kalian berattitude baik, kalian biasanya sering berkomunikasi dengan orang dan bisa memposisikan diri, ya, itu akan membangun kepercayaan diri ketika kalian berkomunikasi dengan lawan bicara kalian, gitu, ya. Dan hal-hal apapun itu, ya, jadi kita harus punya attitude yang baik agar tingkat kepercayaan diri kita itu bertambah, ya. Oke? Paham? Paham. Oke, ada yang mau nambahin quote hari ini? Gak ada. Yes. Yaudah, jadi tadi materi kita apa? Ya, routing DHCP ya? DHCP server DHCP server. Diapain DHCP servernya? Dikonfigurasi, kok di routing.
Dikonfigurasi. Ya, jadi adalah konfigurasi DHCP server pada router mikrotik. Ya, untuk tujuan pembelajarannya siapa? Rosa. Bisa dibacakan. Yang pertama yang dari Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar DHCP server tanpa membuka bahan ajar. Oke, yang pertama kalian harus mampu ya menjelaskan konsep dasar DHCP server itu tanpa membuka bahan ajar. Setelah belajar, kalian harus bisa menyimpulkan sendiri menurut kalian DHCP server itu seperti apa, ya. Nah, lalu yang bawah, Wan dibaca Wan, yang atasnya yang kanan. Tujuan didik dapat Peserta didik. konfigurasi DHCP Ah. server pada router mikrotik dengan penuh percaya diri. Oke, berikutnya kalian harus dapat menerapkan prosedur konfigurasi DHCP server pada router mikrotik, ya. Nah, dengan sikap yang apa ya? Penuh percaya diri. Jadi jangan ragu lagi, jangan pernah takut salah. Toh kalau yang namanya salah itu bisa diperbaiki, ya. Jadi harus penuh percaya diri. Yang berikutnya, coba Danang, yang paling bawah. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oh, coba siapa? Siapa? Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi DHCP server pada router mikrotik sesuai dengan prosedur. Oke, ketiga ya, setelah dikonfigurasi kalian harus bisa checking ya, hasil konfigurasi kalian itu berjalan benar apa enggak ya. Kalau ada kendalanya apa gitu kalian bisa cantumkan ya. Nah, itu sesuai dengan prosedur yang ada, jadi enggak tiba-tiba tiba-tiba langsung Pak ini bisa Pak buat internet, ya jangan langsung internet, kita harus ada step by stepnya dulu, kita cek IP-nya ada atau enggak misalnya gitu untuk jaringan yang sudah kalian pasang ya. Oke ya, pertanyaan saya hari ini ya, bukan saya, Mas Krebo, Mas Gimbalnya ya, pertanyaannya sudah bisakah kalian melakukan instalasi jaringan? Sedikit, Anissa, sedikit. Yang udah bisanya apa sedikit itu? Dari tahapan awal biasanya nyiapin apa? Peralatannya. Crimping kabelnya bisa? Oke, crimping kabel bisa sampai koneksikan dua komputer bisa? Bisa. Oke. Ya kan kalau itu kan udah dasar ya, kalian di DKK awal itu kan pernah juga diajarin buat nyambungin dua komputer ya, menggunakan kabelan. Kalau Naila apa Nay? Yang sudah kamu kuasai dalam instalasi jaringan apa? Keras dikit, suaranya keras dikit. Mengonfigurasikan dua router. Konfigurasi dua router, jago. Udah sampai router berarti. Ya nggak apa-apa. Access point. Oh, access point. Ya nggak salah, itu kan wireless router, ya kan di tulisannya. Oke. Terus apa? Kabel bisa kan? Bisa. Ya udah. Dari yang belakang sini, Danang apa Nang? Kurang lebih sama ya. Untuk access point, lalu bisa menyambungkan beberapa komputer jadi satu jaringan. Untuk teknis pengkrimpingan kabel bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kurang lebih dasarnya kalian sudah bisa semua, sudah menguasai semua ya. Nanti berarti tinggal masuk ke tahap konfigurasi dia CP-nya ya. Karena apa? Karena sebelumnya kalian itu mengkoneksikan dalam satu jaringannya itu menggunakan IP statik ya. Nah, DHCP itu seperti apa nanti kalian bakal tahu apa bedanya DHCP dengan statik. Nah, ini tolong dikerjakan dulu ya, di scan.
Bisa scan semua ya HP-nya ya? Bisa. Di-scan dulu. Kalian kerjakan soal yang muncul dalam barcode itu. Ya, tidak usah pedulikan nilainya berapa dulu, nggak usah. Ya. Ini hanya kuis awal. Nanti kalau keluar hasilnya ya, saya minta hasilnya kalian screenshot, tab 2 kali, masukkan ke grup kelas ya. Masukkan ke grup kelas. Ya. Nanti saya tanya nilai tertingginya siapa gitu, kalian bisa cek sendiri. Bisa Wan? Maju aja dulu nggak apa-apa. Maju buat scan dulu nggak apa-apa. Dah ya. Dah, langsung aja di share di grup. Udah semua ya? Dah. Yuk. Kalian udah lihat semua hasil teman-temannya? Yang paling tinggi siapa? Berapa ya? 80. Yang paling tinggi 80. Ada? Taufik Ansori. Oke ya. Jadi urutan 1 kita ada Taufik Ansori yang tulisan yang paling minim nilainya. Berapa Wawan? 20. 20. Oke. Ya. Ya kan udah nggak dihitung, kelamaan sih. Ya. Ya. Oke, jadi buat yang nilainya sudah baik tetap dipertahankan, kalau bisa juga ditingkatkan ya. Untuk yang berikutnya Wawan yang nilainya minim ya, tetap semangat ya. Insya Allah setelah ini nilainya akan bisa lebih baik lagi. Nah, ini tugas kalian berikutnya ya. Di situ ada materi terkait DHCP ya. Silakan di-scan. Saya beri waktu sebentar untuk kalian membaca, lalu kita diskusikan nanti. Wawan maju ya, Wan, kalau nggak kelihatan ya. Yang dipoto itu ya barcode-nya, bukan saya ya. Win, Indah, itu loh yang di-scan loh. Ya udah, yuk silakan dibaca dulu materinya. Itu ada DHCP,
dan konfigurasinya pada router. Bisa kan? Cuma awalan Ini 20 halaman. ya ampun ya. Anu, Bernisa lagi. nah, sinyalmu kan. Datanya minim. Bisa? Udah dapat ya. Bahan ajarnya udah dapat. Pindah udah dapat. Hah? Coba. Kira-kira dari materi itu yang menarik yang mana? Bisa kalian baca terus mungkin bisa kalian tanyakan. Sudah? Udah? Udah ya? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Kegunaan dari last time. Ada yang bisa jawab? Gus? Apa Gus? Ya dicari. Di situ ada nggak? Di materinya ada nggak? Last time. Leases tim gitu kalau nggak salah. Leases tim. Time. Pertanyaan dari Reno. Tadi apa Ren? Pertanyaannya Ren diulangi tolong. Kegunaan dari last time. Last time. Apa? Itu nanti kalian jumpai saat konfigurasi. Tahu? Lama dari komputer. Oke, bagus dulu. Nanti habis ini Rosa. Apa? Waktu untuk berapa lama IP tersebut akan dipinjamkan ke klien? Oke, waktu berapa lama IP tersebut dipinjamkan ke klien? Oke, coba dari Rosa apa? Rosa apa? Last time sendiri digunakan sebagai batasan waktu IP DHCP diberikan kepada klien. Oke, waktu yang diberikan terhadap klien. Nah itu batasan apa sih? Sebetulnya batasan apa? Batasan waktu. Ya waktu apa? Waktu mungkin waktu konfigurasinya. Waktu konfigurasi. Ada yang tahu nggak? Itu kira-kira waktu yang diberikan itu dalam hal apa? IP. Ya, IP ya. Jadi gitu ya Ren ya. Jadi untuk last time itu adalah berapa lama atau waktu yang diberikan si klien itu untuk dipinjami alamat IP ya gitu. Nah kira-kira kalau waktunya habis apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Danang? Oke, IP-nya akan berganti pada berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau DHCP yang diberikan atau DHCP pool IP-nya yang diberikan habis berarti host atau klien yang terputus kira-kira bisa nyambung nggak? Bisa nggak Ren? Kira-kira? Kalau last time tadi kan katanya kan dia kan memberikan batas waktu peminjaman IP, ya toh? Nah yang dipinjamkan IP. Nah kalau waktunya berganti itu maksudnya waktunya habis. Nanti kalau koneksi lagi IP-nya akan terganti. Kalau masih tersedia DHCP poolnya. Kesimpulannya kalau DHCP poolnya tidak ada berarti apa? Masih bisa nyambung nggak? Nggak bisa nyambung ya. Jadi gitu. Ketika DHCP pool itu habis
dan waktu peminjaman IP klien itu habis, dia connect lagi, DHCP poolnya udah mentok tuh, dia nggak bakal bisa terkoneksi dengan jaringan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Mungkin dari yang cewek mungkin apa? Untuk tahapan konfigurasinya, nah gini, kalau gitu saya buka topik ya. Itu kan ada konfigurasi ya. Tadi kan saya ngomong DHCP pool. Dalam DHCP pool itu sebetulnya yang kita beri apa sih? Atau yang kita lakukan apa sih? DHCP pool. DHCP pool. Iya, DHCP pool itu dikonfigurasi. Cuman yang dikonfigurasi di DHCP pool itu apa? IP range. IP range. Ya, kalau kita ngomong IP range itu kaitannya dengan apa? Materi sebelumnya. Subnetting. Berarti dalam konfigurasi juga kalian perlu yang namanya paham subnetting. Biar kalian tahu pool-poolnya itu di berapa aja batasan IP-nya. Karena itu ternyata digunakan dalam konfigurasi DHCP. Oke ya. Nah, kita langsung lanjut. Nah, di sini saya akan langsung bentuk kelompok. Ya. Karena ada satu pekerjaan buat kalian yang mudah-mudahan bisa kalian selesaikan tepat waktu. Gitu. Ya. Untuk kelompoknya biar adil dibuat harus ada cowok dan ceweknya ya. Gini aja biar gampang. Reno geser ke Naila. Oke, udah ya, kelompok biodatanya boleh diisi. Ya, sebelum kalian mulai mengerjakan, di sini akan saya kasih gambaran terlebih dahulu. Jadi di project ya, LKPD itu ada projectnya. Projectnya itu kalian akan diminta untuk melakukan instalasi jaringan kabel nirkabel ya, menggunakan router mikrotik. Ya, intinya gitu. Dengan ketentuan ya jumlah klien dalam ruangan tersebut. Ya, jadi nanti ada tuh kaitannya sama yang saya sampaikan tadi DHCP pool-nya. Ya, semoga kalian bisa menyelesaikan dengan tepat atau sesuai dengan project yang saya minta. Ya, dari kalian dulu ada pertanyaan? Ada nggak? Ada? IP range-nya sesuai dengan jumlah berapa yang diminta di ruangan itu, ya.
Sudah ya? Dah? Oke. Sekarang ya, karena ini project, kalian lakukan step by step langkah-langkahnya. Setelah kalian pahami semua konsep dasarnya, kalian tahu maksud dari konfigurasi DHCP server itu apa, kalian mulai merencanakan ya. Kalian rencanakan seperti apa jaringan yang kalian ingin pasang atau instalasi dengan menggunakan router mikrotik. Ya, oke. Tinggal beberapa tahap lagi ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu. Saya mau kalian menyelesaikan tahapan konfigurasi sampai dengan pengecekan jaringan yang sudah terpasang atau konfigurasi DHCP yang sudah tersetting gitu ya. Nah, untuk prosedurnya konfigurasi saya minta maksimal 30 menit ya. Maksimal 30 menit. Kalau bisa 20 menit selesai, 20 menit lebih bagus ya. Berarti kalian mampu melakukan dengan baik atau pemahaman kalian terkait DHCP server bagus gitu ya. Berikutnya untuk tahapan pengecekan saya minta itu 10 menit cukup ya. Pengecekan itu jaringan yang sudah kalian buat itu bisa terakses ke jaringan semua atau mendapatkan layanan DHCP server semua gitu ya. Naila, ayo mulai, ulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang mikrotik. Cepet aja, Wan. Di CMD sama yang itu jaringan. Sudah? Ininya udah sama. 18 IP-nya. Oke. Udah. Untuk jaringan wirelessnya sudah sama ya? Dapat IP-nya berapa? IP-nya 192.168.0.100. Oke. Tersambung di jaringan apa itu wirelessnya? Namanya? Naiwan. Naiwan. Oke. Oke ya. Udah?
Jadi beri applause dulu buat kelompok 1. Ya. Kita lakukan post test terakhir. Ya. Langsung dikerjakan. Insya Allah saya harap nilai kalian lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oke, kalau udah ya, jadi gimana untuk evaluasi atau post testnya? Nilainya berapa? Wahan berapa? Wahan berapa, Wahan? Naik nggak nilainya tadi? Menurun. Ya enggak, ya harusnya lebih baik ya. Nanti yang bagus juga dipertahankan. Jadi begini, nanti untuk hasil yang kurang baik, kita akan mungkin ya melakukan sedikit tambahan pembelajaran di luar jam pembelajaran kita. Lalu juga yang nanti nilainya sudah baik, mungkin juga bisa saya berikan satu apresiasi atau satu tugas pengembangan diri ya, biar kalian lebih siap untuk menatap materi berikutnya gitu ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri ya, kita sama-sama menyimpulkan apa sih yang udah kita pelajari gitu ya. Ada yang mau apa, Nay? Yang sudah dipelajari hari ini apa? Disampaikan apa? Ya. Dapat mengkonfigurasikan DHCP server ke router mikrotik. Oke, dapat mengkonfigurasikan DHCP router mikrotik. Jaringan yang dibuat hari ini jaringan apa? Kabel dan nirkabel. Ya, di jaringan kabel dan nirkabel kita mengkonfigurasikan router dan akses point. Ya, ada beberapa kendala yang teman-teman kalian jumpai tadi. Diantaranya adalah router yang tidak mau terakses ya, sulitnya router keakses atau terbaca MAC address-nya di Winbox ya, terus tidak bisanya dikonfigurasikan di DHCP server ya, karena kendala masih ada konfigurasi default dari router yang mempersulit ya. Terus juga ada beberapa kendala tadi apa misalnya yang tidak bisa tersambung apa tadi? Kabel ya, kabelnya. Jadi setelah konfigurasi biasanya itu harus dicabut dulu kabelnya ya, yang untuk jaringan lokalnya agar konfigurasinya terreset gitu ya, gitu ya. Nah, jadi mungkin ini akhir dari pembelajaran instalasi jaringan kabel nirkabel. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai mempelajari tentang layanan VoIP ya. Kalau ya ada yang belum tahu, VoIP itu ya panjangannya itu Voice over Internet Protocol. Yang itu nanti akan kalian jumpai di semester 2. Ya, jadi yang kurang untuk pelajaran hari ini yang sekiranya prakteknya atau proyeknya belum maksimal, ditingkatkan, belajar lagi ya, agar di semester 2 nanti untuk praktikum VoIP-nya lebih siap. Gitu ya. Ya. Nah, jadi tolong setelah meninggalkan lab, nanti yang tugas membersihkan lab siapa, tolong. Terus yang tidak, nanti tetap jaga 5R ya, sesuai dengan instruksi dari sekolah kita. 5R-nya itu rawat, rapi, resik, ringkes ya, rajin ya. Itu harus dijaga. Jadi nanti kursi bisa ditaruh ke tempatnya kembali, alat juga tolong dibantu dikembalikan ke ruang penyimpanan alat. Gitu ya. Oke, jadi sebelum saya tutup, siapa Ren dipimpin berdoa. Ayo. Berdoa mulai. Oke, akhir kata
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.